mau nulis nama. Misalnya nama kamu siapa? Erna. Oke. Nah, ini kan Erna. Di sini kita bisa cari dulu huruf E itu ada di mana? Di sini kan. Nah, bentuknya itu kan E. E itu bentuknya gini. Nah, ini E ya. Selanjutnya R. Nah, R kita cari di mana? Ini kan R ya. Bentuknya kan kayak gini. Nah, tapi karena R ini posisinya ada di depan atau huruf kedua, jadi kita tambah titik di sini. Nah, jadi untuk setiap huruf kedua dari kotak ini, di depannya itu pasti ada titik kayak gini ya. Nah, lanjut R. Ini N ya. Nah, karena dia huruf kedua, jadi ada titik juga. Selanjutnya itu A. Nah, karena dia huruf pertama, jadi nggak perlu pakai titik ya. Nah, ini dibaca Erna. Nah, jadi Erna itu lambangnya seperti ini ya teman-teman. Semuanya paham? Paham. Oke, kalau udah pada paham, aku mau nunjuk satu orang dong buat maju ke depan ya, supaya kita semua sama-sama belajar lagi. Mungkin boleh kamu maju ke depan. Kamu iya, saya. Boleh, nama kamu siapa? Desta. Boleh ditulis Desta. Nah, pada paham kan? Coba dipraktekin biar teman-temannya juga ikut paham. Nah, wow, tepuk tangan dulu dong. Bagus banget ya. Teman-temannya jadi benar-benar paham kan? Oke, nah itulah tadi penjelasan singkat dari Sandi Kotak 1. Saya harap teman-teman semua di sini bisa paham dan apa yang kita pelajari kali ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Dan sebelum kita menutup sesi pada pagi hari ini, lebih baik kita tepuk pramuka dulu gak sih biar semangat? 2 kali tepuk pramuka. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan materi mengenai pendidikan dan pelatihan kepramukaan. Nah, kita sudah tahu ya apa itu kepramukaan, pramuka, dan pendidikan kepramukaan. Nah, sekarang saya akan menjelaskan mengenai anggota muda dan dewasa. Jadi di kepramukaan ini ada yang namanya anggota muda dan anggota dewasa. Nah, di sini sudah ada, bisa dilihat kalau anggota muda itu yaitu peserta didik dibagi jadi 4, yaitu yang pertama adalah siaga, yang kedua adalah penggalang, lalu yang ketiga adalah penegak, lalu yang keempat ada pandega. Nah, lalu ada anggota dewasa. Anggota dewasa ini juga dibagi menjadi beberapa kelompok. Nah, di sini ada 5 kelompok, yaitu pembina, pelatih, andalan, instruktur, dan majelis pembimbing. Nah, kalau yang siaga itu mulai dari usia 7 sampai 10 tahun dan dilambangkan dengan warna hijau untuk lambang yang digunakannya. Lalu yang kedua ada penggalang, yaitu mulai dari usia 11 sampai 12 tahun dan dilambangkan dengan warna merah. Lalu yang ketiga ada penegak yang dilambangkan dengan warna kuning dan usianya adalah 16 sampai 20 tahun. Nah, yang keempat itu ada pandega mulai dari usia 21 sampai 25 tahun dan itu dilambangkan dengan warna coklat muda. Nah, selanjutnya itu ada prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Nah, di sini ada banyak, ada 9. Yang pertama itu ada di alam terbuka. Biar saya bacakan dulu. Yang kedua ada taat pada kode kepramukaan, kehormatan. Lalu yang ketiga ada belajar sambil melakukan. Yang keempat ada sistem beregu dan berkelompok. Yang kelima ada
progresif, lalu ada yang ketujuh yaitu sistem tanda kecakapan, lalu yang kedelapan ada kemitraan dan keterlibatan, lalu yang ke-9 ada kiasan dasar. Nah, yang pertama itu ada dasar, ada di alam terbuka. Nah, maksudnya itu adalah jadi kepramukaan ini lebih terjun ke dalam alam langsung, mulai dari kita belajar membangun tenda atau mendirikan tenda atau dengan ilmu yang lainnya, itu kita lebih terjun ke dalam alam langsung. Lalu yang kedua ada saat pada kode kehormatan. Nah, tentu saja pramukaan ini tentu banyak kode-kode yang harus ditaati dan harus dilakukan. Lalu yang ketiga ada belajar sambil melakukan. Dan ini kepramukaan ini tidak hanya belajar melalui materi atau materinya saja, namun kita juga mempraktikannya langsung, mulai dari materi tentang pengkodean, lalu kita bisa langsung praktik. Nah itu. Lalu yang keempat ada sistem beregu dan berkelompok. Jadi di dalam kepramukaan ini kita diajarkan untuk beregu dan berkelompok agar bisa mengerjakan atau melakukan pekerjaan tersebut. Lalu yang kelima ada satuan terpisah. Lalu yang keenam ada menarik, menantang, dan progresif. Jadi di kepramukaan ini ada 3 unsur itu: menarik, menantang, dan progresif. Tidak hanya menarik, tapi juga di kepramukaan itu juga menantang sebuah seorang diri untuk melakukan suatu aktivitas tersebut. Nah, lalu yang ke-7, 8, dan 9 bisa kalian baca sendiri ya. Selanjutnya itu ada alur pembelajaran pramuka. Di sini ada 4 alurnya. Yang pertama ada gerakan pramuka, yang kedua ada gerakan pendidikan, lalu yang ketiga ada metode pembelajaran, lalu yang keempat adalah ada pendidikan progresif sepanjang hayat. Nah, yang pertama ini ada gerakan pramukaan. Kita tahu bahwa gerakan pramukaan ini tuh bukan pendidikan yang formal, namun dia merupakan pendidikan non formal yang mengajarkan kita kedisiplinan, kepatuhan, keterampilan, dan lainnya. Lalu yang kedua ada gerakan pendidikan. Nah, kita tahu tadi bahwa saya sudah menyebutkan bahwa pramuka ini adalah ilmu atau pendidikan yang non formal, tetapi dia juga beriringan dengan sekolah atau pendidikan yang formal. Karena maksudnya adalah ketika kita mendapatkan teori dari ilmu kepramukaan ini, itu kan dari sebuah sekolah atau pendidikan formal, lalu kita terapkan di non formalnya. Misalnya kita sudah mengetahui ilmu atau pendidikan mengenai teori kali kenali, lalu diimplementasikan ke dalam pendidikan non formal tersebut. Yang ketiga ada metode pembelajaran. Nah, dalam pramukaan ini lebih sering dikenal dengan metode beregu dan atau metode kelompok dan metode sambil belajar. Mengapa demikian? Karena ketika kita dalam suatu pramukaan, kita akan mengenal atau sering bergelut di dalam kelompok atau beregu, lalu belajar sambil melakukan. Itu misalnya ketika kita sudah tahu teori, kita langsung mempraktikkan. Nah, itu termasuk dari belajar lalu melakukan. Nah, yang keempat ini ada pendidikan progresif sepanjang masa. Maksudnya apa? Nah, kita tadi di awal sudah mengetahui nih bahwa kepramukaan itu memiliki tingkatan-tingkatannya. Nah, mulai dari dia seorang siswa, siswi sampai dia lulus, dia tetap akan menjadi atau melakukan pendidikan pramuka ini, mulai dari siaga sampai ke yang paling tinggi. Nah, itu yang dimaksud dari pendidikan progresif sepanjang masa, dan itu tidak ada batasannya. Nah, kita tadi sudah belajar banyak. Lalu yang terakhir ini ada kurikulum pendidikan pramukaan. Nah, di sini ada 3 bagian. 3 bagian bisa lihat, ada SKU dan TKU, ada SKK dan TKK, lalu ada SPG dan TPG. Nah, kita bisa dibaca ya bahwa SKU dan TKU itu memiliki kepanjangan dari syarat kecakapan umum dan tanda kecakapan umum. Lalu ada SKK dan TKK itu memiliki
tersebut. Lalu SKK dan TKK itu juga sama seperti SKU dan TKU tadi, namun bedanya SKK itu menjadi tahapan selanjutnya setelah SKU, dan jika sudah selesai atau sudah lulus dari SKU tersebut maka diberikan tanda yang berupa TKK tersebut. Selanjutnya ada SPG dan TPG. Nah, di SPG ini merupakan tahap akhir dari runutan atau kurikulum pendidikan kepramukaan tersebut. Nah, jika seseorang sudah melewati SPG, dia akan mendapatkan TPG atau TPG itu adalah pengakuan dari dia lulus dari SPG tersebut. Baik, demikian yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Salam Pramuka. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi dari rekan saya, yaitu fundamental pendidikan kepramukaan. Yang pertama yaitu sejarah kepramukaan dunia dan Indonesia. Yang kedua, gerakan pramuka, kepramukaan, pendidikan kepramukaan, dan pramuka. Yang ketiga, undang-undang ADA dan ART dan bukan Jukran. Yang keempat, prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan. Yang kelima, SKU, SKK, SKK atau TKK, SPG, dan BPD. Ini adalah fondasi teoritis dan landasan hukum yang menjadi dasar pembinaan pramuka. Baik, selanjutnya di sini ada fundamental pendidikan kepramukaan. Yang pertama, pramuka didukung oleh negara, masyarakat, orang tua, dan anak. Kemudian di dalam pramuka terdapat kurikulum yang mencakup SKU, SKK, dan SKK. Kemudian ada gerakan pramuka, ada gugus depan, kuartir ranting, kuartir cabang, kuartir daerah, dan kuartir nasional. Kemudian pada kepramukaan terdapat prinsip dasar, kemudian ada metode kepramukaan, kemudian keterampilan kepramukaan, teknik kepramukaan, tujuan gerakan pramuka, dan cita-cita kehidupan. Selanjutnya ini ada bagaimana pembinaan pramuka. Pada gambar ini dijelaskan bahwa pembinaan pramuka dilakukan di gugus depan, yaitu satuan terkecil di sekolah atau komunitas, dan satuan karya, yaitu usaha, biasanya di bidang keterampilan tertentu. Dan sini selanjutnya terakhir yaitu ada nilai filosofis kepramukaan. Jadi kepramukaan adalah warisan pendidikan yang menanamkan akar kuat untuk bertumbuh tinggi. Anda bukan hanya calon guru, Anda adalah calon pemimpin bangsa. Berbuat sedikit lebih baik dari hanya berbicara tadi bencana suka samurai. Terima kasih, saya akhiri. Salam pramuka. Halo teman-teman, hari ini kita akan belajar teknik kepramukaan. Yang salah satunya adalah teknik tali temali. Jadi ini adalah hasil tali temali, yaitu miniatur joinery. Jadi yang pertama yang kita butuhkan adalah bambu dan benang wol. Di sini kita menggunakan beberapa teknik tali temali. Yang pertama ada teknik kaki 3, kemudian teknik kaki 4, kaki 5, dan kaki 6. Kita juga menggunakan teknik tali temali pangkal, kemudian ada teknik tali temali palang. Yang pertama, tali bagian ujung dililitkan dari atas ke bawah, kemudian disilangkan, dan tali yang bagian ujung dimasukkan dari bawah ke atas, kemudian jadilah simpul pangkal. Jadi yang pertama, ujung tali dililitkan dari bawah ke atas, kemudian dililitkan lagi ke atas, kemudian dimasukkan dari atas ke bawah, jadilah simpul jangkar. Selanjutnya, tekuk tali menjadi 2 bagian, kemudian letakkan dekat dengan sambungan bambu, kemudian lilitkan berulang kali hingga menutupi sambungan bambunya. Jika lilitannya sudah cukup, ujung tali dimasukkan ke dalam lubang yang ada, kemudian ditarik. Kemudian untuk mengunci simpul, ikat seperti ini. Pertama, kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Kemudian letakkan bambu secara bersilangan
Kemudian, lilitkan bambu seperti pada video. Dari atas ke bawah hingga seterusnya sampai 4 kali lilitan. Kemudian, jika sudah, jangan lupa matikan simpul supaya lebih kuat. Pertama, kita buat simpul pangkal terlebih dahulu. Jangan lupa ditarik lagi supaya lebih kuat. Kemudian jajarkan 3 bambu di bagian kanan dan kiri. Kemudian lilitkan dari atas ke bawah bersilangan dan seterusnya hingga minimal 4 lilitan. Kemudian dililitkan antara bambu satu dengan bambu yang lain. Ikat dengan kencang supaya tali tidak mudah lepas. Oke teman-teman, itu tadi contoh dari teknik tali temali yang digunakan untuk membuat miniatur pioneering ini. Salam Pramuka. Salam. Terima kasih.